warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan aku Kak Bella dan nanti ada teman aku Kak Dewi. Gimana teman-teman hari ini kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Apalagi tengah musim hujan seperti saat ini. Saya harap semuanya selalu menjaga kesehatan dan selalu menjaga kebersihan. Nah teman-teman, kakak mau nanya nih, dalam waktu seminggu belakangan ini kalian pasti sering kan ya melihat berita, entah itu di koran, di televisi, atau di sosial media lainnya, berita yang mengenai musibah banjir, tanah longsor, dan air sungai membludak. Nah, kalian tahu tidak kenapa belakangan ini sering terjadi musibah tersebut? Pasti kalian sering berpikir itu karena faktor curah hujan yang tinggi. Tetapi kalian tahu nggak kalau selain faktor curah hujan yang tinggi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi lainnya. Nah, ada yang tahu nggak sih faktor lainnya itu apa saja? Kalau belum tahu, mari kita bahas di materi kali ini, yaitu materi perubahan lingkungan. Di sini nanti kita akan fokus pada satu hal, yaitu aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan, yaitu pada pembukaan lahan. Oke teman-teman, yang pertama kita akan membahas mengenai definisi perubahan lingkungan. Ada yang tahu nggak perubahan lingkungan itu apa sih? Nah, secara definisi, perubahan lingkungan merupakan perubahan yang terjadi pada skala faktor-faktor abiotik dan biotik di lingkungan sekitar kita. Nah, faktor biotik sendiri merupakan semua komponen makhluk hidup yang ada di sekitar kita, termasuk manusia, hewan, dan sebagainya. Sedangkan pada faktor abiotik sendiri merupakan komponen yang tidak hidup, seperti air, suhu, dan cuaca. Oke semuanya, sudah paham kan ya apa itu perubahan lingkungan? Nah, kalau sudah paham, mari kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai alih fungsi lahan, yang dimana merupakan fungsi sebagian atau keseluruhan dari kawasan lahan, mulai dari fungsi semula menjadi fungsi lainnya, dan bisa menjadi dampak negatif terhadap lingkungan serta potensi lahan itu sendiri. Tadi teman-teman sudah melihat kan bagaimana proses alih fungsi lahan itu sendiri. Nah, tentunya alih fungsi lahan itu nanti bakalan menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif seperti apa? Mari kita bahas bersama-sama. Dampak negatif dari pembukaan lahan bisa terjadi dengan cara pembakaran lahan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, ekologis, gangguan kesehatan, musnahnya flora dan fauna, serta dampak sosial lainnya. Pelaku dari pembukaan lahan perkebunan atau hutan dengan cara membakar dapat dikenai sanksi pidana yang tertuang dalam Undang-Undang RI nomor 23 tahun 1997 tentang pengolahan lingkungan hidup. Mengenai musibah banjir seperti yang kakak sampaikan tadi, salah satu faktornya adalah curah hujan yang tinggi. Selain curah hujan yang tinggi juga, ada faktor lainnya yaitu alih fungsi lahan, di mana nantinya dapat menyebabkan terjadinya banjir. Kenapa sih bisa seperti itu? Hal ini dikarenakan minimnya resapan air. Maka lahan-lahan yang telah dialih fungsikan nantinya akan didirikan bangunan-bangunan untuk tempat tinggal, sehingga resapan air akan berkurang dan bisa menyebabkan banjir. Lantas gimana sih untuk kita mengatasi atau menanggulangi hal tersebut? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, misalnya melakukan reboisasi atau penghijauan di sekitar kita. Kemudian yang paling simpel di kehidupan sehari-hari yaitu jangan membuang sampah ke sungai atau ke sembarang tempat ya. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Begitu teman-teman, aktivitas yang kita lakukan sebagai manusia itu bisa saja menjadi faktor perubahan lingkungan. Tapi yang perlu diingat juga, manusia bukanlah satu-satunya faktor penyebab perubahan lingkungan. Untuk itu, selagi bisa dihindari, kita bisa bantu untuk memelihara lingkungan sekitar kita. Sudahkah kalian menjaga lingkungan atau membuang sampah pada tempatnya? Coba cek itu di pojokan kamar, kok masih ada bekas makan ringan sih? Yuk mari kita jaga kebersihan lingkungan kita. Nah, semoga teman-teman semuanya dapat paham terkait apa yang kami sampaikan. Sebelum kakak tutup, kakak punya pantun nih. Hujan-hujan tanpa kekasih. Cakep. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.